Balik lagi sama gue Fadil ya, di episode terbaru American Football One on One. Jadi episode American Football One on One ini bakal gue rilis setiap weekend ya, karena ya di weekend waktu saya lebih banyak pak daripada hari kerja karena ada kewajiban lain juga di hari kerja. Jadi yaudah, kalau dan nonton episode kemarin kan, gue udah jelasin tentang cara nge-scoring di American Football sama beberapa penalti yang paling sering dipanggil sama wasit atau yang paling sering terjadi di American Football. Nah, sekarang buat episode hari ini gua bakal jelasin tentang pembagian tim sama sistem playoff, karena masih banyak dari lu yang bingung ya, karena emang sih sebenarnya sistem playoff NFL beda sama NBA dan lain-lain. Cuman awalnya mungkin agak riweh, tapi lama-lama lu ngerti kok. Kayak gue dulu juga pertama kali nonton nih, apaan sih sistem playoffnya, nggak ngerti gue. Lama-lama juga oh iya ini mah gampang bla bla. Jadi yaudah, nggak pakai lama, gue mulai dulu dari awal-awal dulu ya. Nih jadi di NFL itu ada 32 tim ya. Nah, 32 tim ini dibagi jadi dua, yaitu jadi dua conference, AFC dan NFC. AFC itu kepanjangannya American Football Conference, NFC itu National Football Conference. Nah, AFC dan NFC ini dibagi bukan berdasarkan lokasi tim. Nah, kalau di NBA kan Eastern Conference, Western Conference, itu kan udah jelas banget kan. Eastern itu timur, Western itu barat. Itu kan udah jelas banget ya, dari bagi dua gitu kan, dari wilayah Amerika. Nah, ini AFC NFC ini pembagiannya bukan berdasarkan wilayah. Contoh, saat gua ambil satu divisi ya, NFC East. Lo lihat deh. Nih ya, gua kasih lihat mapnya ya. Eagles, Cowboys, Redskins, sama Giants. Tuh, jaraknya Dallas ke New York kan jauh banget ya. Ya kan? Jadi sebenarnya nih pembagian ini ya saya tidak paham kenapa, karena ini udah dari NFL ya dari dulu ya. Jadi ya udahlah, ikutin aja lah, follow with the flow aja lah ya. Nah, jadi pembagiannya ini nggak berdasarkan wilayah. Nah, jadi kan udah dibagi dua nih, 16 tim di AFC sama 16 tim di NFC. Nah, dari 16 tim ini per conference dibagi lagi jadi 4 divisi. Jadi ada 4 tim per satu divisi. Divisinya apa aja? Divisinya ada North atau Utara, berarti di AFC NFC ada AFC North sama NFC North. East divisi Timur, South divisi Selatan, sama West divisi Barat. Jadi satu divisi 4 tim, 4 kali 4 divisi jadi 16 tim per conference. Jadi total 16 tambah 16 jadi 32 tim. Simpelnya gitu kan, gampang. Nah, sistem playoffnya, oke. Jadi sebenarnya sih ini sistem playoffnya ini buat mulai musim ini terbaru, karena kemarin baru deal. Sebelumnya tuh sistem playoffnya itu ada 6 tim yang masuk playoff. Nah, sekarang itu jadinya 7 tim, nambah 1. Nah, pembagian seatnya kan, kalau playoff kan pasti ada seat ya, kayak di NBA kan ada seat nomor 1 sampai seat nomor 8 kan. Kalau di NFL nih seatnya dari 1 sampai 7. Pembagiannya gimana, Min? Oke. Seat 1 sampai seat 4 itu buat juara divisi. Coba diinget-inget lagi kan. Tadi gue bilang kan satu conference ada 4 divisi. Nah, 4 divisi kan berarti ada juaranya nih. 4 divisi juara berarti ada 4 tim kan. Nah, berarti 4 tim ini berhak buat dapat first sampai fourth seat. Seat nomor 1 sampai seat nomor 4. Sorry kalau gue mau bahasa Inggris, gue pakai Indonesia deh ya. Seat nomor 1 sampai seat nomor 4 itu buat juara divisi. Nah, 7 tim kan? 7 kurang 4 berarti sisa 3 tim. 3 tim berarti seat ke-5 sampai seat ke-7. Nah, seat ke-5 sampai seat ke-7 ini buat tim yang punya rekor terbaik selain juara divisi. Paham? Paham lah ya, udah gampang nih Maya. Nah, contoh AFC, cuman nggak tahu deh beneran apa enggak ya di musim ini ya. Contoh di AFC. Seat nomor 1-nya Chiefs, unbeaten 16-0. Wow. Seat nomor 2 Ravens 14-2. Oke. Seat nomor 3 Bills 12-4. Tapi gue ulang lagi ya, bentar dikit. Seat nomor 1-nya Chiefs juara di AFC West 16-0. Oke. Seat nomor 2 Ravens juara di AFC North 14-2. Seat nomor 3 Bills juara AFC East 12-4. Seat nomor 4 Colts juara di AFC South 97.
seed nomor 5. Nah, ini pasti lo bingung nih. Kok seed 5 Korea lebih bagus daripada Colts tapi seed ke-5? Ini misalnya Steelers bukannya seed 4. Balik lagi ke awal yang gue jelasin. Seed nomor 1 sampai seed nomor 4 itu buat juara divisi. Jadi kalau misalnya ada tim di divisi lain yang rekornya lebih bagus daripada juara divisi, tapi dia nggak juara divisinya, ya dia tetap masuknya di seed 5 sampai seed nomor 7. Jadi intinya seed nomor 1 sampai seed nomor 4 itu udah di booking sama juara divisi. Udah paham kan? Gampang kan? Udah ngikut? Oke, lanjut. Nah, seed nomor 5 Steelers, dia kan di AFC North. Nah, dia kan nggak juara divisi, rekor 10-6. Berarti kan otomatis dia peringkat 2 di AFC North kan. Seed 6 misalnya contoh Broncos 97 di AFC West dia. Seed nomor 7 Patriots sengaja Patriots di AFC East 88. Nah nih lagi nih Broncos kan rekornya sama Colts. Kok nggak Broncos aja di seed 4? Balik lagi pak, seed nomor 1 sampai seed nomor 4 itu buat juara divisi. Ini buat contohnya Broncos ini nggak juara divisi, dia rekornya 97. Sedangkan Broncos ini kan satu divisi sama Chiefs ya di AFC West. Chiefsnya juara divisi 16-0. Jadi ya nggak bisa Broncos di seed nomor 1 sampai 4. Jadi kayak gitu contohnya ya. Nih contoh AFC seedingnya nih buat playoff. Oke, kita udah masuk playoff. Nah, gimana cara nentuin lawannya? Gini. Pertama, sebelumnya gue flashback dikit ya. Di sistem playoff sebelumnya yang 6 tim, itu yang bye itu seed nomor 1 sama seed nomor 2. Nah, sekarang sistem playoff terbaru yang dapat bye cuman seed nomor 1. Oke? Nah, seed nomor 2-nya gimana, Min? Nah, ini hampir-hampir mirip sama NBA. Kalau NBA kan match up-nya seed nomor 1 lawan seed nomor 8, seed nomor 2 lawan seed nomor 7 dan lain-lainnya kan dan sebagainya. Nah, kalau di NFL seed 2 lawan seed 7, seed 3 lawan seed 6, seed 4 lawan seed 5 buat di ronde pertama aka wild card round. Oke? Nah, terus misalnya nih wild card round udah selesai nih. Udah selesai. Ternyata hasilnya contoh nih, tadi kan contoh match up-nya tadi. Seed nomor 2 Ravens lawan seed nomor 7 Patriots. Yang menang Ravens. Oke. Seed nomor 3 Bills lawan seed nomor 6 Broncos. Ternyata yang menang Broncos. Upset alert nih. Iyalah, masa karena seed yang rendah lawan seed lawan tinggi loh. Nah, Broncos menang. Seed 4 Colts lawan seed nomor 5 Steelers. Yang menang Steelers seed 5. Sengaja hehe. Nah, tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu. Jadi seed nomor 1 ini dia punya keuntungan home field advantage, yang berarti dia bakal main di home terus selama dia masih ada di playoff. Seed 2 sampai seed nomor 4 dia mainnya di home otomatis karena dia punya seed nomor tinggi dong, otomatis. Nah, misal nih yang tadi contoh yang menang. Jadi nanti di second roundnya ini seed nomor 1 bakal lawan pemenang wild card round yang punya seed terendah. Oke, gue ulangin lagi. Seed nomor 1 lawan pemenang wild card round yang punya seed terendah. Nah, buat contoh kasus yang tadi, kan Broncos menang nih. Seed nomor 6 kan dia. Dia megang seed nomor 6. Steelers tadi menang, dia megang seed nomor 5. Yang megang seed paling rendah siapa? Broncos kan? Berarti di second round aka divisional round, Chiefs lawannya Broncos seed nomor 6. Ravens karena menang sebelumnya di seed nomor 2, dia lawan Steelers otomatis. Nah, jadi intinya pas di second round lu harus lihat siapa pemenang yang megang seed paling rendah di round pertama aka wild card round. Karena yang pemenangnya megang seed paling rendah, dia bakal lawan seed nomor 1. Udah, itu simpelnya gitu aja sih buat sistem playoff. Udah paham belum? Kalau belum langsung aja komen. Karena ini sebenarnya ya awalnya Rio, cuman lama-lama ngerti kok. Nah, nanti di divisional round ini kan ada 4 tim kan sisa. Ya udah mereka lawanan. Nah, yang menang kan berarti sisa 2 tim. Ntar 2 tim ketemu di third round. Berarti di conference
Championship. Nah, contoh nih yang menang ternyata Chiefs lawan Ravens. Ya udah, berarti Chiefs lawan Ravens. Nah, di Conference Championship nanti yang menang jadi juara AFC melawan juara NFC dan ketemu di final termegah di dunia, Super Bowl. Jadi itu aja sih buat episode kali ini. Masih bingung sama pembagian tim dan sistem playoff yang terbaru di musim ini? Langsung aja di komen, gak usah malu-malu. Ngapain sih malu-malu? Orang sekarang semuanya malu-maluin kok. Gak usah malu-malu lah. Elah, ngapain dah. Karena kalau malu kan pasti tersesat di jalan ya. Nah, kita membantu kalian biar gak tersesat di jalan. Jadi yaudah, gitu aja buat episode kali ini. Thank you banget udah nonton. Langsung aja tanya di komen. Jangan lupa subscribe, klik lonceng samping subscribe biar dapat notifikasi pas kita upload episode terbaru. Jadi thank you udah nonton. Stay tune di episode American Football One on One selanjutnya ya. Dadah.